Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, berjumpa lagi bersama Mega Puspita di Rujuk Podcast Lugas dan Berimbang. Oke, pada kesempatan kali ini lagi-lagi Rujuk tengah mengikuti kegiatan reses ketiga tahun 2003 anggota DPRD Kota Bekasi. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan salah satu Ibu Dewan. Siapa dia? Langsung aja. Assalamualaikum Ibu Lilis Nurlia. Boleh disapa dulu teman-teman Rujuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat. Amin. Oke guys, ini beliau ini merupakan anggota dewan dari fraksi Partai PKS yang kebetulan beliau ini juga ada di Komisi 1 ya Bu ya? Iya, sekarang. Nah, saat ini kan tengah menggelar kegiatan reses terakhir di tahun 2003. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol nih Bu. Nah, berkaitan dengan reses terakhir ya di penghujung tahun. Kira-kira tadi apa sih aspirasi terakhir, apa sih yang Ibu kantongi di reses terakhir kali ini di tahun 2023 ini? Iya. Kebetulan reses yang ketiga ini biasanya kan mereka itu dari reses pertama, kedua, ketiga itu sudah paham. Siap. Ketika anggota dewan reses itu kira-kira apa yang mau disampaikan gitu ya. Alhamdulillah untuk yang ketiga ini sebenarnya karena mungkin mereka usulan-usulan mereka sudah tertampung di reses pertama dan kedua. Jadi untuk reses yang ketiga ini usulan ada, cuma tidak terlalu banyak. Jadi intinya tadi juga ketika saya menyampaikan nanti kalau ada usulan sebaiknya disampaikan melalui tertulis saja karena waktunya tadi sangat singkat ya. Iya, seperti itu. Nah iya, ini kan karena reses terakhir juga dan ini kan juga detik-detik terakhir juga nih Bu Lilis sebagai anggota dewan di Kota Bekasi gitu kan ya. Nah, di penghujung sebagai wakil rakyatnya, kira-kira masih ada nggak sih PR terbesar yang mungkin masih belum bisa seorang Ibu Lilis realisasikan di detik-detik waktu ini? Kalau tadi dari pengamatan reses itu kebetulan dari warga itu banyak yang mengusulkan tentang pendidikan ya. Tentang pendidikan di Kota Bekasi di mana dari tahun ke tahun itu yang namanya PPDB itu selalu riweuh gitu. Dengan memakai sistem zonasi, sistem afirmasi dan sebagainya sehingga masyarakat itu tidak tertampung untuk masuk ke sekolah negeri. Makanya tadi di dalam reses tadi salah satunya kita sampaikan kepada masyarakat, ayo kita kalau memang kita punya keinginan untuk mendirikan sekolah SMP negeri contohnya, kita sama-sama kita usulkan dan dari masyarakat, dari tokoh-tokoh masyarakat itu coba bikin statement pernyataan gitu ya supaya diakomodir keinginan mereka karena nanti sebentar lagi kan udah PPDB lagi dan kita juga sebagai anggota dewan riweuh lagi gitu. Orang tua juga capek lagi, bingung lagi ya. Iya sih emang berbicara PPDB ini kan emang udah bertahun-tahun ya sejak adanya sistem-sistem itu ya. Nah ini juga saya juga mengamatinya penuh dengan drama-drama dan ini berlangsung tiap tahun ya guys ya. Mungkin Rujuk juga ada yang mengalami nih guys. Nah karena ini kan juga PPDB ini kan juga nggak berasa ya Bu ya. Sedangkan kan nanti Bu Lilis ini kan sudah tidak lagi menjadi dewan di Kota Bekasi, tapi beliau ini akan maju di Jawa Barat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Nah ini gimana Bu persiapannya? Karena udah detik-detik terakhir kita menyambut pemilu, di mana pemilu ini kan nanti serentak ya, ada Pileg dan Pilpres. Nah ini gimana nih persiapannya? Kebetulan saya diamanahi dari struktur PKS untuk menjadi calon anggota legislatif Provinsi Jawa Barat ya. Walaupun nomor urutnya hampir bungsu, nomor urutnya 9 itu hampir bungsu karena caleg dari Provinsi Jawa Barat itu ada 11, saya nomor 9. Tapi kalau yang namanya sudah diamanahi, kita tetap harus kerja optimal. Otomatis dengan sekarang masuk ke tahun-tahun politik ya, intinya kita bekerja keras bekerja dengan optimal untuk mencapai salah satu misalnya visi kita untuk mencapai suara terbanyak lah gitu. Nah kita jalani saja sesuai dengan kekuatan kita ya, kekuatan hati kita, kekuatan kaki kita melangkah walaupun dapilnya itu Kota Bekasi dan Depok ya otomatis lebih jauh ya, lebih luas gitu.
itunya jangkauannya, otomatis saya harus ke Depok juga. Cuman ya bismillah saja. Siap. Nah ini kan karena dari Dapil Kota Bekasi Depok, berarti kan lagi-lagi nggak akan move on gitu lah ya dari Bekasi ya. Ya kemungkinan juga misalkan insya Allah Bu Lilis ini duduk di DPR Provinsi Jawa Barat misalkan, tetap mungkin akan membawa aspirasi masyarakat Kota Bekasi ya. Ya Jadi, insya Allah tetap. Iya, jadi masyarakat Kota Bekasi mungkin nggak akan kehilangan juga gitu kan untuk bisa kehilangan harapan maksudnya ya untuk menyampaikan aspirasi terlebih terkait dengan pendidikan. Karena kan kalau di Jawa Barat itu mungkin akan lebih ini ya Bu ya, lebih fokus ya. Karena kan kalau untuk di SMA iya. itu kan langsung dari provinsi gitu kan ya. Kalau di kota ini kan sampai SMP aja ya. Oke deh, jadi kita doakan guys. Nah itu tadi kan berkaitan dengan reses udah, berkaitan dengan detik-detik menjadi anggota DPRD Kota Bekasi sudah ya kan, persiapan caleg juga sudah. Nah mungkin ini ada closing statement nih Bu, karena kan gimana pun ya kita kan akan menghadapi pesta demokrasi gitu kan. Kalau kita berkaca dari tahun sebelumnya kan banyak banget nih ya hal-hal yang nyeleneh gitu, mohon maaf kayak ada cebong kampret gitu kan. Nah ini kan juga calon-calon presiden ini kan juga mau menghapus mindset seperti itu. Nah tapi kan dari seorang wakil rakyat sendiri misalkan, apalagi kan Bu Lilis ini juga sebagai anggota legislatif, kira-kira ada nggak sih himbauan atau pesan gitu kan terhadap masyarakat gitu kan, terhadap kaum perempuan khususnya kan ini Bu Lilis ini kan mewakili perempuan ya, untuk bisa menghadapi pemilu di tahun depan yang udah tinggal hitungan bulan lagi nih. Iya. Baik. Khususnya untuk ibu-ibu kan sering saya sampaikan bahwa ibu itu kan memang madrasah ya, madrasah. Jadi jangan sampai kita lupa bahwa kita ini sebagai seorang istri, kita ini sebagai seorang ibu gitu. Kita tapi tetap walau bagaimanapun juga kita mendapat amanah untuk mengemban masyarakat, sehingga politik itu tetap kita juga harus kita belajar juga, artinya harus tetap kita jalani juga gitu. Makanya itulah yang saya pesankan itu ya, tetap kita kita sebagai perempuan ya, jangan sampai lupa sebagai kodrat gitu ya. Nah untuk selanjutnya juga untuk tahun-tahun politik ini saya sih berharap jangan sampai ketika saya menyampaikan ke masyarakat, kita semua ini saudara ya, kita semua warga negara Indonesia, jangan sampai dengan adanya politik kita menjadi terpecah belah. Kita tetap harus bersatu ya, seperti itu. Nah itu ya Bu ya pesannya ya, mungkin juga buat milenial nih jangan juga apatis ya. Nah terutama milenial perempuan nih, buat besti-besti nih, ayo mulai aktif kita berpartisipasi dalam pemilu 2024 mendatang ya, apalagi mendukung sesama perempuan nih guys. Siapa tahu nanti kita kaum perempuan ini bisa diwakili ya kan ya sama Ibu Dewan ini. Siap sebelum di close ini saya punya pantun nih buat Bu Dewan nih, karena kan dari tadi juga kegiatan saya juga saya dengar banyak pantun. Lagi musim pantun. Saya punya pantun nih. Pagar minimalis ukurannya lebar. Semoga Ibu Lilis bisa jadi dewan di Jabar. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Bu ya. Amin insyaallah. Semangat optimis. Iya. Oke guys, itu dia tadi perbincangan kita dengan Ibu Dewan, Ibu Lilis terkait dengan kegiatan reses terakhirnya dan persiapannya menjelang pemilu di tahun 2024. Semoga kawan-kawan rujuk juga bisa ya berpartisipasi dalam pesta demokrasi nanti, dan juga bisa menambah informasi ketika kalian nonton Rujuk Podcast. Sedemikian Bu Lilis, terima kasih untuk waktunya, sukses terus. Amin. Dan guys jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya Rujuk Podcast di Rujuk Channel. Mega Puspita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.